meneguhkan hati kami ya Tuhan, yang meneguhkan iman kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan kami pemahaman yang baru ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah yang pada kesempatan ini berjudul Doa Memberikan Kekuatan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan ini terdapat pada 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 10 dari terjemahan baru 2. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, di dalam perjalanan rohania, doa menjadi sebuah jembatan yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Doa bukan hanya suatu upaya berbicara dengan Tuhan, tetapi juga suatu kekuatan yang menghidupkan setiap aspek kehidupan kita. Dalam surat kedua kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus memberikan suatu perspektif yang mendalam mengenai kekuatan doa dalam menghadapi cobaan dan keterbatasan. Pada pasal 12 ayatnya yang ke-7 sampai 10, Paulus merinci pengalaman pribadinya yang diwarnai oleh sebuah duri dalam dagingnya. Melalui pengalaman Paulus, kita dapat melihat hubungannya dengan tema doa memberikan kekuatan. Sebelum kita menggali makna dari ayat-ayat ini, penting untuk memahami konteks sejarahnya. Rasul Paulus adalah seorang sosok yang penuh keberhasilan dalam pekerjaan pelayanannya. Paulus mencatat bahwa Tuhan memberikan suatu penyataan-penyataan atau pengungkapan yang luar biasa kepadanya. Namun sebagai tindakan pencegahan dari kesombongannya, Tuhan juga memperbolehkan satu duri dalam dagingnya. Meskipun kita tidak tahu secara pasti apa duri tersebut, Paulus mengetahui dan mengakui bahwa ini adalah suatu kelemahan atau cobaan yang terus-menerus menghadangnya. Namun dalam kelemahan ini, Paulus tidak mencari pemecahan manusiawi atau jalan keluar yang sementara. Sebaliknya, ia menunjukkan kepada kita pentingnya doa sebagai sumber kekuatan sejati. Ia berkata, 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 2 Korintus 12 ayat 8. Paulus tidak hanya berdoa sekali, tetapi 3 kali. Ini menyoroti ketekunan dan keyakinannya dalam daya upaya doa. Dalam jawaban Tuhan terhadap doa Paulus, kita menemukan ajaran yang sangat mendalam mengenai kekuatan doa. Tuhan tidak menghapuskan penderitaan atau masalah yang dihadapi Paulus, tetapi memberikan jawaban yang lebih besar. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Tuhan menegaskan bahwa kekuatan sejati bukanlah ditemukan dalam menghindari penderitaan, tetapi dalam mengandalkan kasih karunia-Nya yang lebih besar. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ketika Paulus meresapi kebenaran ini, ia mencapai pemahaman yang baik sekali tentang kekuatan doa. Ia bahkan menyatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 10. Doa bukanlah sekedar alat untuk menghindari kesusahan,
melainkan sebuah sarana untuk mendalami kuasa Kristus dalam setiap aspek hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali cenderung mencari kekuatan dalam kekuatan fisik atau kecerdasan kita sendiri. Namun melalui pengalaman Paulus, kita diajak untuk melihat bahwa kekuatan sejati muncul dalam pengakuan akan kelemahan kita. Ketika kita berdoa, kita seringkali cenderung memohon agar Tuhan menghapus cobaan atau kesulitan. Namun Paulus mengajarkan kepada kita bahwa doa yang sejati bukan hanya tentang meminta perubahan lingkungan atau keadaan, tetapi juga memohon agar Tuhan memberikan kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghadapinya. Doa yang mendalam membuat transformasi batiniah yang memungkinkan kita melihat bahwa di dalam kelemahan kita menemukan kekuatan Tuhan yang sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali dihadapkan pada tantangan, baik itu dalam bidang pekerjaan, relasi atau hubungan, atau kesehatan. Melalui firman Tuhan pada hari ini kita diajak untuk melihat bahwa doa bukan sekedar sarana meminta perlindungan dari cobaan, tetapi juga suatu bentuk ketergantungan penuh kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita membuka diri kita untuk menerima kekuatan yang datang dari Tuhan, bukan yang berasal dari diri sendiri. 2 Korintus 12 ayat 7-10 mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari menghindari kelemahan atau cobaan, tetapi dari memahami bahwa Tuhan bekerja dengan kuasanya yang sempurna dalam kelemahan kita. Doa bukan hanya permohonan untuk perubahan situasi, tetapi juga suatu aktualisasi iman, suatu ungkapan ketergantungan dan kepercayaan kepada Tuhan. Doa memberikan kekuatan bukan dengan mengubah situasi atau menghapus penderitaan, tetapi dengan membuka pintu untuk kehadiran dan kasih karunia Allah yang sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam kehidupan sehari-hari kita diajak untuk mengubah pola pikir kita dan menyadari bahwa melalui doa kita menerima kekuatan yang datang dari Tuhan, yang mampu mengubah hidup kita secara menyeluruh. Melalui doa, kita tidak hanya mendapatkan kekuatan untuk bertahan, tetapi juga bersukacita dalam setiap keadaan, karena kuasa Kristus yang bekerja di dalam kelemahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali menguatkan kami untuk kami dapat terus bergerak maju di dalam proses hidup dan pertumbuhan iman kami. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami dan memberikan kekuatan yang kami perlukan untuk dapat menjalani hari-hari kami dalam Tuhan. Tidak semua hal yang kami temui adalah hal yang indah. Banyak tantangan dan godaan yang dapat menggoyahkan iman percaya kami kepada Tuhan. Tetapi Engkau selalu ada bagi kami untuk menguatkan kami ketika kami lemah. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami dapat terus mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami, dan biarlah hidup yang kami jalani dalam kesementaraan ini adalah hidup yang terus berproses seturut kehendak Tuhan. Kini kami mohonkan kembali kepadamu ya Bapa, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.